Halo teman-teman, apa kabar semua dimanapun berada? Saya doakan teman-teman selalu sehat dan banyak rezekinya. Untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengetahui akan terjadinya pembalikan harga atau fullback, teman-teman. Nah, jadi di video sebelum ini saya sudah bagikan adanya bullish atau bearish engulfing ya, adanya bullish atau bearish engulfing. Yang berikutnya initial break, yang berikutnya dominan. Jadi sebenarnya pertanyaan teman-teman sudah terjawab di video tersebut, teman-teman. Maksudnya pada saat kapan terjadi fullback dari penurunan misalnya menjadi naik atau dari naik menjadi turun. Disinilah kuncinya, teman-teman. Inilah tanda-tandanya. Salah satu tanda-tandanya bisa teman-teman gunakan bullish ini, initial break ini, atau dominan break. Gitu, teman-teman. Jadi kita akan bahas sedikit. Perhatikan ketika terjadi bullish engulfing ini. Ini pembahasan kita kemarin ya, video sebelum ini. Apa yang terjadi ketika dia turun terbentuk bullish engulfing? Harga berbalik kan? Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari adanya si bullish engulfing atau si bearish engulfing, adanya initial break atau adanya dominant break. Disitulah terjadinya penurunan atau kenaikan. Perhatikan di sini. Nah, di sini walaupun si bullish ini sudah mencoba untuk naik, tapi muncul si dominant break, tetap turun, teman-teman. Berhasilnya dia di sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena perhatikan, kita lebih jeli ya untuk melihat candle bullish ini, teman-teman. Kenapa malah turun ya sampai ke sini, baru di sini dia naik? Mungkin teman-teman tidak menyadari apa yang terjadi di candle bullish ini. Karena si candle bullish ini tidak punya kekuatan, teman-teman. Kekuatan yang mana? Kekuatan ketika dia punya satu candle bearish di sini. Nah, jadi dia fullbacknya pasti sampai di sini lalu mengalami kenaikan. Ketika dia punya teman seperti ini ya, dia anjlok, teman-teman. Nah, gitu dia. Nah, ketika punya seperti ini tadinya si bearish di sebelahnya ini, dia bakal retest pun dia di area ini ya. Retest pun dia paling sampai si candle bearish ini, lalu dia akan tetap naik, teman-teman. Jadi harus jeli, teman-teman. Nah, itu dia. Sudah terjawab ya. Ciri-cirinya salah satu dia kita harus melihat adanya si bearish atau si bullish engulfing. Kalau di tren turun ini kan tren turun nih kita nih. Tren turun dari sini ya. Berarti yang mau kita tunggu adalah si bullish engulfing. Naik kan? Nah, kalau mau tren kenaikan, kita tunggu di sini si bearish engulfing. Berarti turun ke sini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi sudah terjawab sebenarnya, tapi nggak masalah, kita akan jelaskan lagi di sini. Kita akan lihat lagi, ini sudah dapat si candle si candle bullish ya. Ini sudah dapat si candle bullish engulfing. Ini yang kedua sudah dapat si dominan ya. Yang satu lagi kita coba cari initial break, teman-teman. Nah, ini satu contoh juga nih, teman-teman. Bahkan dia jebol lagi ya, karena kenapa? Karena ini sahabatnya dia terlalu kecil gitu ya, sahabat. Udah ngerti lah teman-teman kan gitu. Oke, sekarang kita coba cari lagi kenapa terjadi suatu pembalikan. Yang intinya sih teman-teman juga harus jeli untuk melihat area di sebelah kiri, teman-teman. Coba kita cari dulu ya. Yang benar-benar dia membuat kenaikan gitu ya. Nah, contoh kan di sini nih, teman-teman. Memang betul ada di sini yang namanya
dominan break ya. Tetapi yang menjadi poinnya kan dalam trading ini, eh, area-area sebelah kiri kan tetap berpengaruh gitu teman-teman, dengan harga yang saat ini berjalan gitu. Lalu kenapa kenaikannya sampai di area ini? Ini jelas ada area di sebelah sana teman-teman. Kita coba cek ya. Nah, jadi area ini tidak berhasil di break. Ini area base yang cukup panjang. Tidak mampu di break. Posisinya juga di sini masih fresh. Itulah penyebabnya kenapa kenaikannya hanya sebatas ini teman-teman. Naik di sini, mencoba lagi naik ya, tapi tidak berhasil juga. Turun, coba lagi naik, tidak berhasil lagi. Terakhir dia bergerak di sini-sini aja teman-teman. Nah, bergerak di sini-sini aja, ini cukup panjang loh nih. Baru dia mencoba lagi teman-teman, disitulah baru jebol gitu. Jadi apapun ceritanya, yang saya maksud di sini, tetap perhatikan area sebelah kiri gitu. Memang harus jeli teman-teman ya, kalau tidak ya memang ya gimana, namanya pun kita trading ya wajib jeli untuk memperhatikan area yang mempengaruhi harga yang akan berjalan di sebelah kanan. Sebelah kiri ini tetap berpengaruh apapun ceritanya. Nah, itu dia. Coba kita cari lagi. Kita coba cek lagi ya. Yang penting di video sebelum ini sih sebenarnya sudah terjawab ya untuk cara-cara kita mengeksekusi ya. Nah, ini teman-teman. Dominan break. Nih, dominan break nih. Jadi itulah fungsinya ada temannya si kawan ini, temannya si kawan. Ada teman dia yang seperti ini misalnya teman-teman. Jadi dia jangan sampai dia di sebelah dia walaupun ada satu candle seperti ini. Ini candle entah candle bearish lah ini kita anggap merah. Jangan sampai teman dia di sini candle doji teman-teman di sebelah kirinya. Nah, kalau bisa dia harus memang ada setidaknya dia setengah dari body ini. Gini, itu bisa kita gunakan teman-teman. Jadi kita entry-nya kan di sini seperti pembahasan yang di video sebelum ini. Nah, ketika tadinya ini kita ambil yang ini, kita lihat di sini misalnya tanpa ada yang ini ya, coba yang tanpa ada yang ini kita perhatikan dia hanya satu ini. Lalu muncullah satu ini teman-teman. Ini takutnya pastinya jebol nih teman-teman. Seperti contoh yang saya buat tadi ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mendukung dia gitu. Jadi memang harus diperhatikan teman-teman. Perhatikan ini, harga turun sampai di area si bearish ini. Nah, di sini urusannya ya. Itulah yang membuat harga langsung mengalami kenaikan, didukung dia teman-teman. Jadi ada pendukungnya. Kalau nggak ada sama aja, walau sepanjang apapun barang itu, ya sama aja. Nggak ada kuda-kudanya gitu ya. Oke, ibaratnya ini sambil inilah teman-teman, nggak usah terlalu serius sekali gitu, tapi mengerti gitu intinya ya. Oke, nah ini saya bahas nih. Ini kita bahas. Saya tetap entry buy di area yang sedang naik. Kenapa demikian? Karena tidak ada ciri-ciri penurunan. Misalnya, harusnya misalnya si candle bearish ini, dia menembus area ini. Nah, kalau kayak gitu saya kan tidak mungkin lagi entry buy teman-teman. Karena tidak ada di sini ciri-ciri penurunan. Ya, saya tetap entry buy dong. Dan yang berikutnya saya jeli ke sebelah kiri. Saya jeli ke sebelah kiri ini. Ini adalah resisten paling dekat kepada harga yang sedang berjalan ya. Ini memang udah close ya. Marketnya sudah close ini Sabtu. Tetapi saya tidak close kemarin ini karena kenapa? Karena sudah dekat TP-nya teman-teman. Saya merasa tanggung gitu. Biar aja untuk ke Senin gitu ya. Lebih bagus Senin di close daripada kemarin gitu. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Kita lihat area resisten terdekatnya ini ya. Area resistennya ini sudah pun berhasil di break oleh satu candlestick bull di sini. Jadi potensinya tetap harus mengalami kenaikan. Memang pasti ada retest, tapi saya ketahui harusnya kalaupun retest dia, karena saya enter di sini teman-teman,
kalaupun nanti retest saya paling nanti sampai di sini gitu teman-teman. Paling nanti sampai di sini lalu naik lagi gitu. Nah, ternyata dia sampai di sini aja langsung naik. Ya lebih bagus, plottingnya nggak terlalu tinggi gitu maksudnya. Jadi memang kita intinya harus teliti dengan adanya area-area di sebelah kiri. Jadi poinnya sudah dapat ya, ketika kita ingin mengetahui ya akan terjadinya pullback, wajib tunggu dulu seperti ini, initial break atau dominant break gitu. Atau bisa dengan ini teman-teman, ini tidak asing lagi ya. Kadang-kadang kita sudah melihat setup-setup di suatu video gitu teman-teman, tapi kita kadang tidak ngeh gitu ya. Ini kan setup divergent ini sudah memberikan sinyal kita untuk akan terjadinya kenaikan misalnya teman-teman. Coba ya kita cari ya setup divergent. Ini sudah biasa sih dibagikan gitu. Tapi teman-teman masih juga belum begitu paham kali ya bagaimana melihat setup yang mau turun atau mau naik, pembalikan harga tersebut gitu. Nah, misalnya ini teman-teman. Di sini kan divergent ini sebenarnya sudah sering ya, sudah teman-teman juga pasti tidak asing ya dengan ini ya. Tapi nggak masalah, kita bahas aja. Ini. Nah, di sini kan dia membuat penurunan teman-teman. Perhatikan di AO ini, AO dia membuat kenaikan ya. Nah, di AO ini dia membuat kenaikan teman-teman. Di sini penurunan, di sini kenaikan. Artinya di sini sudah ada muncul tanda-tanda akan terjadinya pullback teman-teman, atau kenaikan dari tren turun ini menjadi tren naik teman-teman, gitu kira-kira. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk kita mengetahui akan terjadinya pullback atau pembalikan harga gitu teman-teman. Tapi yang paling gampangnya sih yang 3 kemarin ya, saya bagikan setup yang 3 kemarin, dominant break, initial break, sama bearish atau bullish engulfing. Coba kita lihat dari tren naik ke tren turun ya. Tren naik ke tren turun. Perhatikan ini teman-teman. Nah, ini ada initial break. Perhatikan, ketika terjadi initial break ini kan tren naik nih. Ketika terjadi initial break ini, harga langsung mengalami penurunan. Ya setidaknya teman-teman kita tidak usah dulu terlalu jauh untuk mengambil misalnya take profit. Yang penting kita ketahui nih bahwa setelah ini harga akan turun. Kalau misalnya kita enter di area ini atau di sini, nah kita enter di sini, ini sudah berapa pips sebenarnya kan gitu. Jadi ambil fullbacknya aja udah cukup lumayan saya rasa ya. Nah misalnya harga nih hanya sampai di sini retestnya, kita ambil sampai di sini sudah sejauh mana nih, 61 pips. Untuk scalping ini sudah lebih dari cukup menurut saya teman-teman gitu. Jadi tidak pun harga langsung berbalik jauh turun, tidak seperti itu teman-teman ya. Kita ambil fullbacknya aja, yang jelas kan dia tetap masih bergerak di bawah daripada area ini setelah harga ini setelah ini muncul ya. Dia naik pun di sini tidak mampu juga menembus area ini lalu turun lagi karena sudah tidak press, berhasillah di break. Nah kira-kira seperti itu. Tapi kan kita untuk scalping kan tidak perlu sejauh ini teman-teman, sampai beberapa jam ini ya. Kita ambil aja dekat-dekat aja, 30 sampai 40 pips itu udah cukup bagus gitu. Nah itulah contohnya teman-teman. Jadi ciri-cirinya adalah bisa dominan break, itu bisa initial break, atau bisa si bearish atau si bullish engulfing gitu teman-teman. Atau bisa menggunakan AO ini. Atau mungkin teman-teman punya trik lain lagi, setup lain, karena masih banyak cara kita untuk mengetahuinya gitu. Mungkin teman-teman juga punya setup yang lebih oke lagi ya untuk mengetahui fullback atau mengetahui reversalnya gitu teman-teman. Jadi ini hanya sekilas membahas untuk fullback ini. Ini saya hanya berikan setup yang paling simpel-simpel aja ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Salam profit dan tetap semangat.